Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang latihan soal untuk persiapan ujian sekolah. Selamat belajar. Kita bahas mulai dari soal nomor 1. Di sini ada bentuk perpangkatan ya, atau eksponen. Dan ini adalah termasuk materi eksponen dan logaritma di kelas 10. Dengan submaterinya adalah perpangkatan itu sendiri. Oke, yang pertama kita tahu ada sifat dari eksponen adalah, misal di sini kan ada yang pangkat negatif. Jadi kalau saya punya A pangkat N, itu dari dia yang jadi pembilang, dia bisa jadi ke bagian penyebut, atau dia dari di atas bisa jadi ke bawah, otomatis pangkatnya berubah. Dari pangkat positif dia berubah jadi pangkat negatif, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau dia pembilangnya pangkatnya negatif, otomatis dia bisa berubah jadi ke bagian penyebut dan pangkatnya berubah jadi positif. Jadi di sini saya mau mengerjakan mulai dari luar dulu. Jadi di sini yang ada pangkat negatif 2 akan saya ubah menjadi pangkat 2 seperti ini. Jadi otomatis semua yang ada di bagian pembilang atau yang atas diubah jadi ke bagian penyebut atau bawah, begitu juga sebaliknya. Bagian penyebut akan diubah ke bagian pembilangnya, jadinya seperti ini. Nah, hanya diubah tata letaknya saja ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, di dalamnya masih sama, semua isinya yang ada di sini sama. Oke, ada lagi, ini saya pindahkan lagi, dari semua yang pangkat negatif saya ubah lagi. Jadi di sini kan ada pangkat negatif 5/4, ini saya ubah ke bagian penyebut, jadi ini min 13/8 juga saya ubah ke bagian penyebut. Yang di bagian penyebut ada pangkat negatif, saya pindahkan ke bagian pembilang, otomatis semua pangkat yang saya pindahkan berubah. Yang semula negatif berarti mereka berubah jadi pangkat positif. Kemudian kita ingat lagi ada sifat eksponen. Kalau bilangan pokoknya sama, misal saya punya A pangkat M dikali A pangkat N, berarti itu perpangkatannya adalah dijumlahkan. Kalau bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya juga sama, misal ini dibagi, berarti pangkatnya adalah dikurangi. Berarti misal seperti ini. Nah, ini kan sama-sama Y, yang bawah ada X dengan X, berarti bilangan pokoknya sama. Berarti untuk yang Y tinggal dijumlahkan pangkatnya. Jadi 8/5 ditambahkan dengan 2/5. Begitu juga dengan untuk yang bilangan pokok X dan bilangan pokok Z. Kemudian saya sederhanakan, 15 dengan 20 saya bagi masing-masing dengan 5, otomatis jadinya adalah 3, yang bagian penyebutnya adalah 4. Selanjutnya, nah jadinya begini ya. Untuk yang bagian pembilang berarti adalah 3Y, ini tinggal kita jumlahkan, 8/5 ditambah 2/5 itu adalah 10/5 atau sama dengan 2. Untuk yang X, 3/4 ditambah 5/4 adalah 8/4 atau sama dengan 2. Kita ingat ada sifat eksponen lagi. Kalau ada suatu bilangan pokok A pangkat M, ada tanda kurungnya, pangkatkan lagi dengan N, maka jadinya adalah perpangkatannya dikalikan. Jadi bilangan pokoknya tetap sama A, M kali N, berarti sama dengan ini. Ini jadinya adalah 3 kuadrat, Y-nya jadi 2 pangkat 2, begitu juga dengan bagian penyebutnya 4 kuadrat, terus X-nya kuadrat dikalikan lagi dengan 2, begitu juga dengan Z, sehingga menjadi ini 9. Terus Y-nya berarti 2 kali 2, 4, 9Y pangkat 4 dibagi 16 X pangkat 4, Z pangkat 4. Kemudian soal nomor 2, diketahui persamaan berikut. Kita tahu ya, ini jelas adalah materi akar dan perpangkatan dengan submaterinya akar. Yang diminta adalah pernyataan manakah yang benar. Oke. Karena di sini kan bagian penyebutnya adalah ada bentuk akar, berarti dia adalah bilangan irasional, dan akar 8 bisa kita sederhanakan menjadi
Misal saya mau menyederhanakan bentuk ini adalah menjadi 2 akar 2 ya. Kemudian kalau kita kerjakan berarti sekarang jadinya adalah 1 dikurangi akar 2 terus dikalikan lagi dengan 1 ditambah 2 akar 2. Sekarang bagian penyebutnya adalah jadinya 2 dikurangi 2 akar 2. Nah, kemudian kan kita tahu di sini ada bagian penyebutnya ada yang sama, berarti bisa kita faktorkan menjadi yang bagian pembilang tetap 1 dikurangi akar 2 terus dikalikan lagi 1 ditambah 2 akar 2 dibagi dengan kita faktorkan ada bilangan yang sama yaitu 2, berarti kalau kita faktorkan jadinya adalah 1 dikurangi akar 2. Nah, pembilang sama penyebut ini juga ada yang sama sehingga bisa kita sederhanakan. Sekarang berarti tinggal menjadi 1 ditambah 2 akar 2 dibagi dengan 2. Berarti ini sama halnya dengan kalau kita bagi satu-satu ya, 1 dibagi 2 atau 1/2 ditambah dengan 2 akar 2 per 2, atau jadinya adalah setengah ditambahkan dengan akar 2. Yang diminta di soal adalah bentuk ini. Yang diminta di soal adalah bentuk A ditambah B akar 2. Kita lihat, kita kembalikan lagi ke yang diketahui. Yang diketahui di sini berarti ini sama dengan A ditambah B akar 2. Kita lihat yang sama adalah yang ada akar 2-nya, berarti ini adalah B, sedangkan ini konstantanya ini adalah nilai A. Berarti A-nya sama dengan setengah dan B-nya, karena di depan akar 2 kan tidak ada bilangan, berarti B-nya sama dengan 1. Otomatis kita cari pernyataan yang benar adalah yang B. Nilai 4A atau nilai negatif 4A sama dengan negatif 2. Berarti kalau saya jabarkan kan negatif 4A sama dengan negatif 2, berarti A nya sama dengan negatif 2 per negatif 4, berarti A nya sama dengan setengah, sinkron ya dengan tadi kalau nilai A nya adalah min setengah, maksud saya A nya adalah setengah. Soal nomor 3 adalah materi logaritma. Diketahui log X sama dengan A, maka nilai X kuadrat log 100 adalah yang pertama, misal saya mau mengubah bentuk ini X kuadrat log 10 kuadrat ini ya. Terus kita tahu bahwa ada yang namanya sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini adalah banyak. Misal yang pertama, kalau kita punya A log B itu bisa ditulis dengan log B per log A. Berarti bentuk ini tadi bisa saya ubah jadi log 10 pangkat 2 dibagi dengan log X pangkat 2. Kemudian sifat logaritma lagi, misal saya punya log B saja tanpa ada bilangan pokok yang ada di sini, berarti ini artinya adalah 10 ya. Jadi 10 log B. Jadi yang ada di sini bisa saya tulis sebagai begini, 10 log 10 pangkat 2 dibagi dengan 10 log X kuadrat. Selanjutnya sifat logaritma yang ketiga, kalau saya punya A log B pangkat C, berarti bisa saya ubah jadi
C dikalikan A log B. Berarti dari yang ini tadi bisa saya ubah, ini kan dia punya pangkat ya, ada pangkatnya 2, ini juga ada pangkatnya 2, berarti bisa saya ubah jadi 2 dikalikan 10 log 10 dibagi dengan 2 dikalikan 10 log X. Oke, sifat logaritma lagi. Yang keempat, kalau saya punya A log A, antara bilangan pokok dengan numerusnya sama, berarti ini adalah hasilnya sama dengan 1. Berarti dari ini tadi bisa berubah jadi 2 dikalikan ini 10 log 10, berarti tinggal 1 dibagi dengan 2 kali 10 log X, berarti sama dengan log X saja, dia sudah diketahui A, berarti ini adalah A. Kita sederhanakan 2 dengan 2, berarti hasilnya adalah 1 per A. Oke, soal nomor 4 di sini adalah materi fungsi dengan submaterinya adalah komposisi fungsi. Oke, yang pertama diketahui fungsi f di x-nya sekian, fungsi g di x-nya sekian, dan fungsi h di x-nya sekian. Nah, karena ini fungsinya adalah pecahan, otomatis ada domain di mana x-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Yang pertama adalah diminta h bundaran f bundaran g. Kita ingat yang namanya bundaran, berarti kita ngerjakannya dari belakang jalan ke depan. Berarti di sini yang pertama adalah g, kita substitusi ke fungsi f, atau boleh juga kita tulis seperti ini, h, di mana fungsi f-nya x yang sekarang tergantikan oleh gx, berarti sama dengan h, di sini tetap ditulis f, g x-nya adalah x kuadrat min 1. Kemudian g-nya kita substitusi ke f menggantikan x, berarti h sekarang x yang semula ada di f ini kan 3x min 2 sesuai fungsi f-nya kita gantikan dengan x kuadrat min 1. Oke, tinggal kita operasikan, berarti ini adalah 3x kuadrat, ini berarti min 3 min 2, berarti fungsi h-nya sekarang x-nya adalah menjadi 3x kuadrat min 5. Kemudian 3x kuadrat min 5 kita substitusi ke fungsi h-nya menggantikan x, berarti sekarang jadi 3 per x plus 1. Ini ya, ini digantikan oleh 3x kuadrat min 5, berarti sama dengan 3 per 3x kuadrat min 4. Ini adalah fungsi bundarannya. Kemudian karena bentuknya ini adalah pecahan, berarti ada syarat bahwa kita lihat ya, di sini berarti syaratnya adalah bagian penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Saya tulis syarat atau domain bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti bagian penyebutnya 3x kuadrat min 4 tidak boleh sama dengan 0. Atau bisa kita katakan 3x kuadratnya tidak boleh sama dengan 4. Berarti x kuadratnya tidak boleh sama dengan 4 per 3. Kemudian saya lanjutkan, berarti untuk x-nya tidak boleh sama dengan akar dari 4 per 3, atau juga bisa kita katakan x-nya tidak boleh sama dengan akar 4 adalah 2 per akar 3, tulis akar 3, karena ini bentuk kuadrat dan akar berarti bisa positif bisa negatif, berarti jawabannya adalah
3/3x kuadrat min 4 dengan syaratnya adalah x nya tidak boleh sama dengan. Soal nomor 5 masih tentang fungsi. Sekarang yang ditanyakan adalah fungsi inversnya. Ini hanya ada dua fungsi g dx sekian dan fungsi h dx sekian. Oke, yang ditanyakan adalah g bundaran h jika ditanyakan fungsi tersebut diinverskan. Oke, yang pertama dulu seperti yang tadi, fungsi kita jalankan dari belakang ke depan. Berarti ini h kita substitusi ke fungsi f. Oke, yang pertama berarti boleh saya tulis g untuk x nya kita ganti dengan h. Berarti g fungsi h nya adalah x plus maksud saya x per x plus 3. Ini kita substitusi ke g nya menggantikan x. Berarti 5 di sini x per x plus 3 dikurangi 2. Berarti yang depan kalau saya kalikan adalah 5x dibagi dengan x plus 3. Nah, ini karena yang di depan ini adalah bilangan pecahan, yang di belakang bilangan bulat, berarti bisa kita operasikan kalau kedua-duanya ini adalah bilangan pecahan. Untuk 2 di sini mau saya samakan penyebutnya. Penyebutnya di sini mintanya adalah x plus 3. Kalau bawah dikalikan x plus 3 berarti atas juga harus x plus 3. Oke, berarti sekarang jadinya adalah, saya kasih kurung dulu biar nggak bingung. Ini berarti 2x, ini berapa? Plus 6, gini ya, dibagi x plus 3. Berarti kalau saya samakan penyebutnya adalah x plus 3. Berarti ini adalah 5x dikurangi 2x. Ini berarti dikurangi dengan 6. Berarti jadinya fungsi bundarannya atau komposisinya adalah 3x min 6 dibagi dengan x plus 3. Nah, dari fungsi ini kemudian kita diminta untuk menentukan inversnya. Oke, kita misalkan di sini fungsi y sama dengan 3x min 6 dibagi dengan x plus 3. Kemudian ini saya pindahkan ke sana dengan cara dikalikan, berarti jadinya adalah xy plus 3y sama dengan 3x min 6. Yang ada x nya saya kumpulkan jadi 1 ke ruas kiri, berarti xy ini dikurangi 3x sama dengan min 3y min 6. Berarti kalau x nya saya faktorkan, ini adalah x min 3y sama dengan min 3y min 6. Berarti x nya adalah min 3y min 6 dibagi y min 3. Jadi bundaran tadi g, bundaran h jika diinverskan begini, hasilnya adalah min 3x min 6 dibagi dengan x min 3. Oke, kalau misal mau pakai cara cepat, di sini misal saya tulis cara cepat. Misal saya punya fungsi f dx nya adalah ax plus b dibagi dengan cx plus d, maka cara cepatnya adalah untuk a yang ada di sini kita tukar tempat dengan d yang ada di sini. Untuk tukar tempatnya dengan a dengan d, otomatis harus kita negatifkan, dinegatifkan. Oke, berarti sekarang jadinya adalah kalau ditanyakan inverse dari fungsi f, hasilnya adalah min dx plus
B dibagi dengan CX min A. Oke, jadi untuk soal tadi ya, soal yang semula G bundaran H di X sama dengan 3X min 6 dibagi X plus 3 plus ya. Kalau ditanyakan inversnya berarti G bundaran H inverse di X, maka yang ditukar tempat adalah yang ini. Oke, ditukar tempat, jangan lupa tukar tempatnya harus dinegatifkan. Berarti jadinya adalah min 3X min 6 dibagi dengan X min 3. Nah, hasilnya sama ya. Nah, untuk domain nih, domain berarti harus kita perhatikan ini kan sama. Untuk domain berarti sama, atau domain atau syarat sama saja. Berarti domainnya bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3.